Halo, berjumpa lagi. Saat ini kita dalam mata kuliah komunikasi keperawatan 1. Pada kali ini kita akan membahas tentang komunikasi di komunitas. Ini adalah fase-fase komunikasi yang harus kita lalui. Yang pertama adalah fase prainteraksi. Di sini yang pertama adalah mengadakan kunjungan pertama ya, atau survei ke desa atau ke suatu wilayah tertentu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui kondisi desa sebelum melakukan penyuluhan tersebut agar mengetahui masalah apa yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah mengadakan rapat dengan kepala desa. Tujuannya apa? Untuk berkoordinasi dengan kepala desa untuk mengadakan penyuluhan mengenai masalah-masalah kesehatan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan proposal perizinan kepada kepala desa. Tujuannya apa? Sebagai bukti legalisasi perizinan untuk melakukan kegiatan tersebut. Media yang digunakan apa saja? Kursi, meja, kemudian proposal, kemudian alat tulis, dan tentu jadwal untuk acara penyuluhan yang akan dilakukan. Yang kedua adalah tahap orientasi. Apa yang dilakukan di sana? Yang pertama adalah menggunakan media komunikasi untuk menyebarkan informasi tentang penyuluhan kepada warga. Tujuannya adalah untuk memanggil warga agar dapat memberikan pengumuman lebih efektif di daerah desa tersebut. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan setting tempat sebelum acara dilaksanakan. Tujuannya agar setting tempat lebih siap sebelum melakukan penyuluhan berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah memastikan alat peraga yang dibutuhkan dalam penyuluhan itu sudah siap ya, agar pada saat pelaksanaan alat peraga tidak ada yang kurang dan acara berjalan dengan lancar. Kemudian medianya apa saja yang disediakan ya? Pertama, toa atau alat pengeras suara, kemudian kentongan atau kertas jadwal yang ada. Kemudian selanjutnya adalah tahap kerja. Di sini dimulai dengan sambutan dari Bapak Kepala Desa itu supaya memperoleh dukungan atas penyuluhan ini agar warga bisa lebih antusias ya. Kemudian setelah itu baru masuk ke dalam sesi penyampaian materi yang dibawakan oleh kita sebagai tenaga kesehatan. Setelah itu pada tahap terakhir adalah tahap terminasi. Di sini ada sesi tanya jawab dari masyarakat ya. Kemudian nanti ada juga mungkin demonstrasi. Jadi masyarakat disuruh untuk misalkan mendemonstrasikan apa yang telah dipresentasikan supaya nanti masyarakat bisa menguasai dan bisa mengaplikasikan apa yang telah dipelajari. Kita akan sama-sama menyaksikan tayangan dari video komunikasi di komunitas. Selamat menyaksikan. Saya ucapkan selamat datang dari Kesehatan Kecamatan Cipari ke Desa Sidasari. Mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama dengan adanya kesehatan. Jadi kenapa sih orang oleh merokok nang tempat umum? Kata sebentar Pak, kenapa? Salah satunya kasihan ibu-ibu yang tidak merokok. Anjuran untuk tidak merokok di dalam rumah. Ya, tujuannya, yuk sayangi keluarga. Jangan racuni keluarga, sayangi istri, anak, cucu Pak. Sekarang itu memang yang menduduki peringkat pertama yang jadi juara kalau dulu ya itu adalah penyakit-penyakit infeksi seperti penyakit mungkin diare ya, kemudian batuk pilek ya, walaupun sekarang juga masih tren, tetapi dibandingkan dengan penyakit tidak menular, yaitu contohnya adalah hipertensi ya, darah tinggi kalau orang apa bilang, stroke ya, lumpuh sebelah ya, kemudian gula ya, kencing manis ya, penyakit jantung ya,
kemudian penyakit sesek ya, bisa karena TBC atau kalau kita sebutnya adalah PPOK, penyakit paru obstruksi kronis atau penyakit paru yang memang sudah berlangsung dengan lama. Di mana salah satu faktor resikonya itu adalah karena merokok. Umpama saya punya cucu kan di dalam sana lah kamar ya, orang-orang itu kan di depan lah. Itu kalau merokok di situ suruh keluar, mungkin itu bubar semua. Jadi saya sendirian. Jadi biasanya kalau bayi di dalam kan ngedok di ruangan tamu lah, lewat tamu merokok pada itu. Jadi ini minum segala kan di situ. Kalau kita berbicara begitu, kalau merokok maaf saja di luar. Mungkin saya nggak punya tangga dulu. Iya, kalau nanti nggak bisa darah. Bapak Hansip lainnya untuk menyelesaikan masalah ini bagusnya gimana? Ada ide nggak Pak Hansip? Ya ini masalah pembelian itu ya artinya yang punya rumahnya kan kecil ya, jadinya jadi teratak jadi rumah. Kalau ada pembelian itu ya masalahnya itu kan kalau kan di luar itu yang di luar rumah Terus untuk masalah yang kedua adalah masalah buang air besar sembarangan, betul ya? Bantuan dari pemerintah kan banyak. Nah itu khususnya maksudnya dialokasikan untuk itu khusus untuk jamban gitu gimana kan banyak yang punya BKH, lain-lain gitu lah. Misalkan kalau bisa gitu kan. Oke, mohon maaf saya juga usul ya, kalau di wilayah RW 1 memang itu permasalahannya kan 80% ya. Jadi alangkah baiknya itu kita fokuskan untuk penyuluhan di sana. Karena itu kan memang termasuk budaya juga ya. Meskipun dibantu jamban, tapi kalau mereka tidak dibiasakan untuk BAB di jamban sama saja. Oke, paling kan pengetahuan berarti. Iya, betul. Untuk masalah kedua BAB sembarangan. Untuk masalah ketiga adalah buang sampah. Sekarang kita lihat ya, yang sangat memprihatinkan adalah sampah yang dari kampus itu. Kadang-kadang cuma sembarangan dibuang ke makanya sekarang monggo kita bersama-sama antara kaum ibu dan kaum bapak, kalau saling kerjasama, saling sadar akan artinya kebersihan kesehatan. Saking niki kula pados laporaken menika kerjane kula sebagai ketua FKD. Nggih memang zaman seberapa iki wonten kemajuan nggih. Dadi ketuane kok adem ayem. Dadi ingkang wonten laporanipun menika saking RW Tunggal sampun berjalan yang dipun supados ngaturi sebulan 1000 perak nggih. RW Tunggal sampun berjalan sampai laporanipun alhamdulillah. Ya, dan tadi sudah disampaikan berbagai macam dari Bu Dokter dan Bu Nur Hayat, Bu Nur Khotijah. Marilah kita awali dari kita semua sebagai percontohan awal ya, supaya di desa kita itu lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Sidasari. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di lain kesempatan.